I love this song. Turn it up. Yes, akhirnya 2021 dibuka dengan sebuah film yang bagus dari Netflix. Sebuah film India, tapi bukan film Bollywood kebanyakan, yang tidak ada joget-jogetnya, tidak ada tarian-tarian dari satu pohon ke pohon lainnya. Kali ini The White Tiger memberikan sensasi yang lain, tapi mungkin akan sedikit mengingatkan kita pada film Parasite dari Bong Joon-ho. The White Tiger adalah adaptasi dari novel berjudul sama, disutradarai oleh Ramin Bahrani dan diperankan oleh Priyanka Chopra sebagai Pinky, Adarsh Gourav sebagai Balram, dan Raj Kumar Rao sebagai Ashok. Memang kan sangat beralasan jika film ini dimirip-miripkan dengan Parasite-nya Bong Joon-ho, karena memang The White Tiger mengusung tema perjuangan kelas seperti yang ditawarkan oleh Parasite. Namun film ini dipadukan dengan kritik terhadap spiritualitas dan kebudayaan orang India yang sangat percaya pada kasta. Ada banyak kasta di India yang menentukan strata sosial masyarakat, sementara Parasite hanya menunjukkan kelas ekonomi antara kaya dan miskin saja. The White Tiger adalah kisah perjuangan Balram yang berasal dari kasta rendah yang ingin memperbaiki keadaan ekonomi keluarganya. Suatu hari dia dipanggil sebagai macan putih atau White Tiger yang hanya muncul satu di tiap generasi. Dia dianggap cerdas untuk usia dan kastanya. Namun karena hambatan ekonomi, dia terjebak menjadi penjual kue manis sampai dewasa. Sampai akhirnya ia melamar menjadi sopir salah satu konglomerat untuk memperbaiki ekonomi keluarganya. Film ini bagi saya cukup menarik karena membawa begitu banyak isu, tidak hanya tentang kesenjangan kelas, tapi juga kritik keras kepada cara masyarakat memandang agama di India, dan bagaimana politik mengendalikan para pebisnis dan memerahnya seperti sapi. Jadi ada semacam rantai makanan antara kasta rendah, kasta tinggi, dan para politisi. Masalah di film ini dimulai ketika Balram yang awalnya optimis pada majikannya yang cukup moderat, yaitu Priyanka Chopra dan Raj Kumar. Namun ternyata mereka juga tidak mampu selamat dari lingkaran rantai makanan ini. Dan inilah yang membedakan The White Tiger dengan Parasite. Kalau Parasite karakternya jadi penipu karena sejak awal sudah niat untuk mengelabui orang kaya, tapi karakter The White Tiger terpaksa berubah dari anak muda yang polos menjadi orang yang culas karena keadaannya. Penindasan yang ia terima membuatnya melawan secara alamiah karena memang setiap tekanan pasti akan ada reaksi. Film ini jelas akan sangat mudah diterima oleh penonton global. Selain karena sutradaranya memang bukan berlatar dari India, cara pandangnya juga berbeda dengan film-film India kebanyakan. Jadi perspektif yang digunakan lebih seperti orang barat memotret budaya India. Sebetulnya tema seperti ini sudah banyak digarap oleh sinias di India sendiri. Mungkin itulah sebabnya tidak ada signature cast Bollywood di film ini, yaitu tarian dan nyanyian di dalam scene yang biasanya kita temukan di film India sebagai selebrasi atas perubahan emosi karakter. The White Tiger tampil seperti Slumdog Millionaire-nya Danny Boyle yang realis dan tidak hiperbolik. Namun entah sengaja atau tidak, ada sedikit elemen musikal minor dihadirkan di dalam sebuah scene, mungkin untuk mengingatkan penonton pada tradisi film India pada umumnya. Dan misi di dalam film ini saya rasa cukup jelas, yaitu adalah kritik kepada cara masyarakat memandang kebudayaannya sendiri. Bagaimana cara India memperlakukan kasta sebagai nilai yang menentukan status seseorang, diskriminasi antar gender, dan benturan antar agama. Kehadiran karakter Ashok dan Pinky di sini adalah sebagai pembanding dari kacamata barat bahwa penggunaan kasta tidak lagi relevan pada sistem masyarakat saat ini. Jelas film ini akan menyinggung beberapa pihak, khususnya yang berada di kasta dan agama yang dibicarakan di dalam film ini. Tapi saya rasa film ini tidak sedang mendiskreditkan kelompok tertentu atau kepercayaan tertentu, tapi lebih kepada gambaran fenomena yang saat ini terjadi di India atau juga di beberapa negara lain yang menganut sistem yang sama. Selain pesona Priyanka Chopra, Adarsh Gourav sebagai Balram layak mendapat perhatian atas kemampuannya memerankan orang berkasta rendah yang kemudian berhasil melawan dan menciptakan persamaan kelas, tidak hanya di level mikro, yaitu di perusahaannya sendiri. Film ini sangat saya rekomendasikan dan angkat topi untuk Netflix yang berhasil membuka tahun dengan film sebaik ini. Mungkin kalian akan bertanya-tanya mengapa karakter Balram seakan bernarasi kepada seorang Perdana Menteri dari Tiongkok sepanjang film ini. Asumsi saya, mungkin Balram melihat sang PM merepresentasikan persamaan kelas karena ideologi komunis yang berlaku di Tiongkok, yang pada saat yang sama dikagumi oleh Balram sendiri. Atau juga ini merupakan sarkasme kepada ideologi tersebut. Mungkin kalian bisa mendefinisikan hal tersebut dengan cara lain setelah menonton The White Tiger. Sedikit catatan bagi saya untuk endingnya, di mana saya merasa film ini anti klimaks, walaupun sebetulnya secara penulisan film ini sudah mencapai resolusi karakter di bagian endingnya. Mungkin karena saya melihat kurangnya glorifikasi atas pencapaian si karakter Balram, atau mungkin juga saya mengharapkan adanya alternatif ending. Itu saja reviewnya, jangan lupa klik tombol like dan subscribe untuk mendukung channel ini. Sekian, salam sinema. It's a century of the brown man and the yellow man, and God save everybody else.